Selamat pagi, apa kabar kita semua? Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan yang besar boleh kembali dipercayakan untuk melayani GBI City of Love. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta Timothy Abraham untuk kesempatan dan undangannya kami bisa kembali melengkapi kita semua di dua kebaktian hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya senang memberikan update apa yang kita kerjakan bersama-sama buat Indonesia dalam menolong bangsa Indonesia. Tentu nggak lepas dari support dan dukungan Bapak Ibu sepenuhnya. Di mana ketika sebuah kampung di Indonesia tidak ada listrik dan tidak ada signal telepon, maka pendidikan menjadi barang langka di sana. Mengakibatkan guru-guru yang digaji oleh pemerintah tidak mau mengajar di pedalaman karena gelap gulita dan juga tidak ada signal. Mengakibatkan akhirnya sekolah-sekolah di sana tutup bisa sampai 20 tahun. Bahkan 4 generasi tidak ada yang bisa baca tulis sama sekali. Dan melihat kejadian demikian saya nggak bisa tahan. Kemudian kita mulai mengirim guru-guru dan menghidupkan kembali sekolah-sekolah yang telah mati. Memang medannya nggak cukup dengan kendaraan bermotor, kita harus berhenti dan jalan kaki, naik gunung, turun gunung, nyebrang sungai, melewati hutan. Tapi puji Tuhan lewat berkat bantuan Bapak Ibu, akhirnya pendidikan boleh ada masuk di pedalaman Indonesia. Dan baru saja minggu yang lalu, kami pulang dari Nias. Dan kami anak-anak mau memberikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang telah menolong bagi anak-anak di pedalaman Nias Selatan. Mari kita saksikan cuplikan apa yang kita kerjakan bersama-sama buat pedalaman Nias. Demikian cuplikannya. Hai Positive People. Perjalanan dari Jakarta ke Gunung Sitoli Nias. Dan kemudian setelah itu kami harus melewati jalan darat sekitar 3,5 jam. Dan sampai di satu tempat di mana tidak bisa lagi mobil berjalan dan saat ini kita harus jalan kaki kira-kira 30 menit sampai 40 menit. Kami sedang mencoba merasakan apa yang anak-anak Nias rasakan tiap hari. Mereka harus jalan kaki berjam-jam untuk menimba ilmu. Kami sedang menyusuri hutan menuju ke sekolah yang diadopsi Tangan Pengharapan. Jadi ini salah satu feeding and learning center kami, namanya Lolo Moyo Samiri. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada friends and partner Tangan Pengharapan yang sudah membantu kami untuk bisa menyalurkan berkat Bapak Ibu kepada anak-anak di seluruh tanah air Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar Tuhan melipat gandakan setiap benih yang kita tabur bagi masa depan mereka. Live a better life. Wow, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dan sahabat saya di tempat ini yang
menolong anak-anak sehingga di pedalaman Indonesia bisa mengecap pendidikan seperti anak-anak kita di kota Jakarta. Dan itu salah satu tempat yang kita bantu di ujung barat Indonesia dan masih ada 70 tempat lainnya di Mentawai, di Kalimantan, sampai di Merauke, Papua. Dan untuk informasi berlanjut apa yang Tangan Pengharapan kerjakan lebih detail, ada buletin berisi kesaksian-kesaksian anak-anak yang sudah bisa mendapatkan secara cuma-cuma dan sudah bisa mendapatkan di meja belakang setelah ibadah ini berakhir. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang siap mendengar firman Tuhan? Siap katakan amin. Di hari kemerdekaan bangsa Indonesia ke-74, Bapak Presiden kita mengambil satu tema yaitu SDM unggul, Indonesia maju. Maka saya memberi judul khotbah saya pada siang hari ini dengan tema Ragi bagi dunia. Ragi bagi dunia. Ada 3 identitas orang Kristen. Ada 3 identitas setiap kita sebagai orang percaya. Yang pertama, identitas kita adalah garam dunia. Fungsi garam Bapak Ibu ada 2. Yang pertama fungsi garam yaitu mencegah kebusukan. Makanan ditaburi garam maka akan memperlambat kerusakan pada makanan tersebut. Ikan ditabur garam akan memperlambat kebusukan pada ikan tersebut. Karena fungsi garam yang pertama adalah mencegah kebusukan. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah garam dunia. Berarti keberadaan kita di rumah harusnya bukan sekedar bikin anak, tapi kehadiran kita di rumah justru mencegah kebobrokan rumah tangga kita. Kehadiran kita di tempat pekerjaan bukan sekedar terima gaji, melainkan keberadaan kita di tempat pekerjaan menjadi garam mencegah kerugian perusahaan di mana kita bekerja. Kehadiran kita di kota dan bangsa ini bukan bikin sumpek kota Jakarta, melainkan justru mencegah kerusakan, kerugian, atau kebobrokan kota dan bangsa kita. Karena fungsi kita pertama adalah garam dunia yang mengerikan. Firman Tuhan berkata jika garam tidak lagi menjadi asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Berarti Bapak Ibu dan sahabat saya minta maaf, tidak ada pembelaan dari surga bagi mereka yang tidak bisa berfungsi lagi sebagai garam. Tidak ada lagi pembelaan dari Bapa di surga bagi mereka yang tidak mau berguna bagi yang lain. Berarti kalau kita nggak mau dipandang sebelah mata, kalau kita nggak mau direndahkan orang, kalau kita nggak mau digeser posisi kita dengan yang lain, berfungsilah sebagai garam. Sedangkan fungsi garam yang kedua, selain mencegah kebusukan, yaitu meningkatkan kualitas. Katakan meningkatkan kualitas. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Makanan yang tabur garam, kualitasnya meningkat. Makanya mangga asam, tabur garam, nggak lagi asam. Semangka hambar, tabur garam, jadi manis. Itu sebabnya harga makanan yang sudah diolah sama garam pasti lebih mahal daripada harga makanan yang belum diolah sama garam. Tebak aja, harga ikan asin lebih mahal daripada harga ikan biasa. Karena sudah diolah sama garam. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Keberadaan kita sebagai garam dunia di rumah harusnya bukan sekedar happy-happy. Tapi justru meningkatkan keharmonisan rumah tangga kita. Kehadiran kita dalam pekerjaan bukan sekedar terima gaji. Justru harusnya bisa meningkatkan kemajuan perusahaan di mana kita bekerja. Kehadiran kita di kota dan bangsa ini bukan sekedar memenuhi populasi kota Jakarta, justru meningkatkan kesejahteraan kota dan bangsa kita. Karena fungsi kita meningkatkan kualitas. Identitas kita kedua selain garam dunia yaitu terang dunia. Fungsi terang ada 2. Yang pertama fungsi terang adalah membawa kedamaian. Makanya anak-anak ketika berada dalam tempat gelap langsung takut. Kalau lampu padam seperti 2 minggu yang lalu terjadi, langsung takut. Langsung kita pindahkan ke mall, ke hotel. Tapi begitu lampu nyala, langsung mereka berkata, hore, lampu nyala. Seberani-beraninya kita, begitu kita masuk dalam ruangan gelap, maka kita jadi takut. Makanya kalau pergi ke kuburan, tidak mungkin malam hari. Karena menyeramkan. Tapi apa yang terjadi begitu terang hadir, kedamaian terjadi. Kita adalah garam dunia. Fungsi kita harusnya bukan menjadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Fungsi kita harusnya bukan bikin masalah tambah rumit, tapi justru menjadi solution giver, pembawa solusi. Fungsi terang yang kedua selain membawa kedamaian yaitu memberikan kejelasan. Karena sehebat-hebatnya seseorang ketika dalam
ruangan yang gelap, bahkan dia nggak bisa bekerja sama sekali. Kenapa? Karena lihat telapak tangannya aja nggak bisa, bagaimana dia mau bekerja? Lihat jalan aja nggak bisa. Seperti orang itu jadi mandul, walaupun punya potensi besar, tapi kalau dia gelap, dia nggak bisa kerja banyak. Makanya perhatikan orang-orang yang bekerja di pembuatan jalan, sekalipun malam hari, dia bikin lampu yang terang. Karena terang memberikan kejelasan. Harusnya kita sebagai terang dunia memberikan kejelasan siapa itu Yesus. Bukan bikin bingung siapa itu Yesus. Saya nggak bahas tentang terang dunia. Saya nggak bahas lebih detail tentang garam dunia. Tapi saya akan bahas tentang ragi bagi dunia. Ragi bagi dunia. Ada apa dengan dunia ini? Sehingga Tuhan menunjuk kita jadi garam dunia. Tuhan menunjuk kita jadi terang dunia. Tuhan menunjuk kita jadi ragi bagi dunia. Bahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan dunia ini? Sampai Bapa rela korbankan anak yang tunggal. Supaya kita jangan binasa. Berarti nilai hidup Bapak, Ibu dan sahabat saya di tempat ini jauh lebih tinggi daripada nilai anaknya. Sampai Yesus rela korbankan dirinya agar saudara jangan binasa. Berarti nilai hidup saudara jauh lebih berharga daripada nilai diri Yesus. Ada apa dengan dunia ini? Sehingga Tuhan menaruh nilai yang besar terhadap kita. Sampai kemudian saya membaca dalam Yohanes 17 ayat 15 yang merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Yang merupakan petisi, permohonan Yesus kepada Bapa di surga. Inilah isi doa Yesus kepada Bapa di surga dalam Yohanes 17 ayat 15. Akunya besar itu Yesus tidak meminta supaya engkau yang besar itu Bapa mengambil mereka dari dunia. Siapa mereka? Saudara saya dari dunia. Tetapi supaya engkau Bapa melindungi mereka, saudara saya daripada yang jahat. Rupanya doa Yesus ada dua kepada Bapa di surga. Yang pertama petisi, permohonan. Doa Yesus kepada Bapa di surga melindungi kita dari yang jahat. Rupanya Yesus itu menyadari dengan bertambahnya usia dan bertambahnya tahun membuat dunia ini tidak pernah tambah baik, tambah jahat. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun jangan panik terhadap orang-orang yang bakal jahat sama kita. Karena Tuhan berjanji untuk melindungi kita dari kejahatan. Itu sebabnya semakin orang jahat sama kita, semakin kebaikan Tuhan bertambah-tambah. Semakin orang jahat sama kita, semakin kebaikan Tuhan bertambah-tambah kepada kita. Tugas kita adalah mengampuni, tugas Tuhan melindungi kita dari orang jahat. Tapi doa Yesus yang kedua, yaitu meminta kepada Bapa agar jangan cepat-cepat mengambil kita dari dunia. Berarti kalau kalau Yesus tidak mau cepat-cepat mengambil kita dari dunia, berarti Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Kalau Tuhan tidak mau cepat-cepat rapture, mengangkat kita dari dunia, berarti Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Kalau Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia, jangan lari dari dunia. Jangan check out dari dunia. Check out hotel boleh. Tapi check out dari dunia jangan. Pak, saya udah gak tahan. Suami saya selalu main pukul. Gak pernah ada di rumah. Ngelukai kami terus. Saya lebih baik pulang saja ke rumah Bapak di surga. Justru Tuhan tempatkan kau di tengah-tengah suami yang bengis dan jahat. Untuk membawa suamimu itu bertobat. Dan bahkan berubah menjadi seperti Yesus. Kalau bukan kita yang mendoakan suami, siapa lagi? Nggak mungkin orang lain. Kalau bukan kita yang jadi terang di depan suami, siapa lagi? Nggak mungkin orang lain. Kita yang selalu bersama-sama dengan dia. Pak, sudah nggak tahan dengan istri saya yang selalu berkicau sebelum matahari terbit, bahkan matahari terbenam, ngoceh terus, ngomel terus, ada aja nyuruh terus. Pak, saya udah nggak tahan, lebih baik saya pulang aja ke rumah Bapak. Justru Tuhan tempatkan di tengah-tengah istri yang seperti burung itu agar berubah menjadi lemah lembut. Siapa lagi yang doakan istrimu kalau bukan Anda? Pak, saya udah nggak tahan dengan bos saya yang nggak pernah
ada baik-baiknya sama sekali, merasa tenaga habis dan bahkan maki-maki, saya suruh kerja lembur terus, tapi nggak pernah diberi, nggak pernah di value, nggak pernah diucapkan terima. Justru Tuhan tempatkan kau di tengah-tengah pemimpin yang bengis untuk berubah dari Hitler jadi Yesus. Itu sebabnya jangan check out dari dunia ini. Itu sebabnya jangan malas, berfungsilah sebagai ragi bagi dunia. Kebetulan saya punya kepentingan pada benda ini. Nama benda ini adalah laser pointer. Lewat benda ini saya bisa kontrol komputer yang ada dalam ruangan ini. Lewat benda ini saya bisa memimpin Anda pada satu titik. Karena saya punya kepentingan pada benda ini, yang penting benda ini berfungsi, selebihnya serahkan sama pemiliknya. Seandainya benda ini hampir habis dengan batu baterai, maka benda ini gak usah teriak-teriak. Tolong ganti saya dengan batu baterai yang baik, sebab saya udah mau mati. Help, no. Yang penting dia berfungsi. Pemiliknya akan segera menggantikan dengan batu baterai yang terbaik. Seandainya benda ini jatuh, dia nggak usah panik dan help, jangan tinggalkan saya jangan dibiarkan. No. You tetap berfungsi. Pemiliknya akan segera kembali, mencarinya, mengambilnya dan menempatkan di tempat terhormat. Sama halnya kalau Tuhan itu punya kepentingan bagi kita, sebetulnya kita nggak usah panik kalau kita berkekurangan. Sebab kalau Tuhan izinkan kita terus berkekurangan, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Maka dia akan wajib memberikan penyediaan. Yang penting Anda berfungsi sebagai terang dunia, garam dunia, sebagai saksi, sebagai ragi bagi dunia. Kalau Anda sakit, nggak usah panik. Gak usah teriak sana teriak sini. Yang Anda lakukan, tetaplah kau berfungsi. Maka kalau dia biarkan kita sakit begitu lama, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Maka dia akan segera menyembuhkan kita. Kalau kita ditutup pintu, ditutup jalan, dijahatin orang, gak usah panik dengan membalas kejahatan, gak usah kecewa, gak usah patah arang. Berfungsi terus sebagai ragi, berfungsi terus sebagai terang. Kalau dia biarkan kita terus ditutup pintu, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Pasti dia akan buka pintu. Makanya di sini, jadilah ragi bagi dunia. Mari kita lihat fungsi ragi dalam Matius 13 ayat 33. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dulu, dan kemudian saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, dan ia yaitu Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukas sampai khamir seluruhnya. Sayang dalam bahasa Indonesia agak jelimet. Saya mau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan lebih sederhana, lebih mudah dimengerti. Matius 13 ayat 33. Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, apabila Allah berdaulat, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 tepung terigu sampai berkembang semuanya. Rupanya fungsi ragi, Bapak, Ibu, dan sahabat saya, adalah mengembangkan seluruhnya. Sekali lagi, fungsi ragi adalah mengembangkan semuanya. Tapi persyaratannya adalah mengizinkan Allah memerintah. Allah berdaulat. Kata Allah berdaulat itu begini, kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Kata Allah memerintah itu artinya begini, kita menomorduakan kehendak kita dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Artinya begini, kita menomorduakan kepemilikan kita, mengutamakan kepemilikan Yesus. Karena kita ini adalah ambasador Tuhan. Kita di dunia ini semua adalah milik Tuhan. Artinya begini, seorang ambasador ketika diutus ke sebuah negara orang lain, maka semua yang dimiliki adalah milik dari negaranya. Mobil, fasilitas, semua gaji dari negara. Dan begitu dia kembali, dia udah gak punya apa-apa. Kita ini adalah ambasador kerajaan Allah. Semua yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Jadi itu sebabnya kita harus belajar punya paradigma bahwa kita ini harus menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Maka yang terjadi, Allah memerintah. Ketika Allah memerintah, pasti janjinya digenapi. Semuanya berkembang. Tolong dianalisa. Dari Agustus 2018 sampai Agustus 2019. Apakah kesehatanmu berkembang?
atau sebaliknya. Tolong dianalisa dari Agustus 2017 sampai Agustus 2019. Apakah keharmonisan keluargamu makin berkembang atau sebaliknya? Dari Agustus 2017 sampai 2019 ini, apakah apa yang kita kerjakan berkembang atau sebaliknya? Dari mulai 5 tahun lalu sampai sekarang, apakah kasihmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kesabaranmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Penguasaan dirimu bertambah-tambah atau berkurang? Karena harusnya kalau kita mengizinkan Allah memerintah, semuanya yang ada pada kita pasti berkembang. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih contoh, roti yang tidak beragi dan roti yang beragi. Roti tidak beragi biasanya bantet, ceper, kerdil, pendek, ciut, digigit keras, aroma hambar, baunya biasa saja. Dan jarang sekali di antara kita yang suka roti model begini. Kalau kita makan pun kita nggak mungkin bisa habis. Lalu apa yang terjadi? Kalau roti ini ditabur ragi, bum, mekar, buncit, mancung, besar, digigit empuk, aroma wangi, rasa enak, jadi lapar. Jadi arti ragi adalah influence. Arti ragi adalah impact. Arti ragi adalah pengaruh. Yang cool Bapak Ibu, yang keren. Cara kerja ragi agak kurang menarik perhatian. Tapi berdampak. Yang cool, yang keren Bapak Ibu dan sahabat saya. Cara kerja ragi nggak banyak publikasi. Tapi selalu berdampak. Cara kerja ragi itu berbeda dengan cara kerja jagung popcorn. Cara kerja jagung popcorn kebanyakan suara. Masukkan jagung ke dalam microwave. Maka jagung itu punya tingkah keras. Lompat, tak. Punya suara, tok, tak, tak, tok, tak, tok. Bacot gede, tapi hasil tik kecil. Nggak sesuai dengan suara dan tendangannya. Tapi beda cara kerja jagung popcorn dengan cara kerja garam. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, ketika kita masak sayur, taburilah garam yang putih di atas sayur tersebut sebanyak apapun. Maka dalam sekejap garam yang putih itu lenyap dari pandangan kita. Tapi dampaknya nyata. Begitu kita coba rasa jadi gurih, rasa jadi asin. Wow. Pernahkah Anda masak sayur garam show off? Lagi masak sayur kemudian taburi garam. Garam mulai lompat-lompat. Perkenalkan. Saya garam. Saya punya fungsi memberi rasa pada sayur. Rasakan dan nikmati. Saya nggak pernah lihat garam suka pamer. Garam nggak banyak publikasi, tapi selalu berdampak. Cara kerja garam agak mirip dengan cara kerja gula. Taburi gula dalam kopi pahit yang panas aduk, maka kopi itu udah nggak pahit lagi. Taburi gula dalam teh pahit yang panas aduk, maka teh itu jadi manis. Cara kerja ragi itu nggak banyak publikasi, tapi dampaknya kuat. Saya ambil video ini dari internet, di mana ada eksperimen reaksi ragi pada roti. Mari bisa ditampilkan. Kita bisa lihat di sini, di sebelah kanan Anda, di mana ada timer. Dan sebelah kiri ada roti yang ditaburi ragi. Maka reaksinya dengan cepat, setiap detik dia berkembang, mekar, meluas, berdampak. Ini gak banyak doa, bahasa roh, puasa, sangat natural, dia berkembang. Sangat alami. Setiap saat dia mengembangkan semua. Dan berikutnya di sini ada sebuah piring kaca kita beragi. Di sebelah kanan ada timer, setiap detik dia berkembang. Natural. Begitu banyak orang Kristen berada, punya posisi, tapi nggak pernah berdampak bagi tetangganya, bagi lingkungannya. Tetap susah. Atau gereja besar, jumlah jemaat banyak, sound system bagus, tapi nggak pernah pikirin yang miskin tetap miskin, yang lapar tetap lapar,
Tuhan tidak mau. Kita kaya, kita nggak kaya, kita pinter, kita nggak pinter. Mari kita berdampak. Supaya dengan kehadiran kita, orang bisa dapat pekerjaan. Dengan kehadiran kita, orang bisa berubah. Dengan kehadiran kita, orang punya lapangan pekerjaan. Karena itu sesungguhnya sebagai ragi cukup. Kekristenan bukan bicara agama. Tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Kekristenan bukan bicara agama. Tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Apa itu trendsetter? Seseorang menciptakan sebuah tren. Trendsetter adalah seseorang menciptakan sebuah tren. Gambarnya bisa ditampilkan. Sebelum tahun 1990, rata-rata wanita punya tren dengan memakai rambut panjang. Karena rambut bagi wanita adalah mahkota. Tapi gara-gara ada dua wanita yang cukup dikenal di dunia ini. Yang pertama Lady Di, yang kedua Demi Moore. Waktu main film Ghost dengan potongan rambut pendek. Ternyata rambut pendek cool, funky, kelihatan muda, kelihatan lebih up to date. Akhirnya teman-teman saya yang pulang sekolah begitu habis nonton film Ghost, kemudian tidak langsung pulang ke rumah, pada pergi ke salon, pangkas rambutnya yang panjang jadi pendek seperti Demi Moore. Saya udah gak bisa bedakan mana laki-laki mana perempuan karena rambutnya mirip saya semua. Kenapa wanita ini berani mengubah lifestyle-nya? Karena mengikuti sebuah tren. Sebelum tahun 1990, rata-rata pria kalau berjalan itu maju ke depan. Saya nggak pernah lihat pria itu kalau berjalan mundur ke belakang. Tapi gara-gara ada seorang pria menciptakan sebuah tren berjalan di atas bulan. Maka teman saya masuk sekolah nggak jalan maju-maju, tapi mundur-mundur. Saya ingat 10 tahun yang lalu ada calon gubernur dan calon wakil gubernur menciptakan sebuah tren dengan memakai baju kotak-kotak. Bahwa sesungguhnya sebagai pejabat daerah kita mesti harus formal, harus pakai batik, harus pakai jas, harus pakai peci. Kita bisa relevan dengan pakai baju kotak-kotak. Gara-gara dua orang yang pakai baju kotak-kotak ciptakan tren pakai baju kotak-kotak. Saya melayani satu gereja dari mulai asyir sampai jemaat dan pendeta pakai baju kotak-kotak. Saya masuk gedung pencakar langit di Sudirman. Ketika mulai dari office boy, semua karyawan sampai direksinya semua pakai baju kotak-kotak. Saya melihat salah satu keluarga di Kelapa Gading, suami istri pakai baju kotak-kotak, anaknya pakai baju kotak-kotak. Anjing lewat, Blacky, pakai baju kotak-kotak juga. Gara-gara mereka pakai baju kotak-kotak menciptakan sebuah tren, akhirnya bule-bule di Gedung Putih pun pakai baju kotak-kotak. Tuhan mau kita menciptakan sebuah tren. Tren apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kalau yang lain sombong, kita rendah hati dong. Yang lain ngomong kotor, kita bisa ngomong berkualitas. Yang lain gak setia, kita buktikan bahwa kita cinta sama keluarga. Yang lain ngikirin diri sendiri, kita ciptakan sebuah tren, kita bisa generous. Akibatnya orang lihat kita berbeda, mulai follow. Terciptalah sebuah budaya. Apa itu budaya? Budaya artinya nilai. Budaya adalah norma. Budaya adalah atmosfer. Inilah paradigma tentang budaya. Paradigma budaya yang pertama adalah ritual dan rutinitas. Segala sesuatu yang bersifat ritual dan rutinitas itu budaya. Budaya adalah proses. Budaya adalah story dan simbol-simbol. Budaya adalah power structure. Budaya adalah organisasi structure yang keren. Budaya adalah power system, control system. Sebuah sistem yang mengendalikan tanpa disadari orang tersebut. Sebuah sistem yang mengendalikan tanpa disadari orang tersebut. Ketika kita berada dalam sebuah budaya, maka budaya itu akan menyeret kita tanpa disadari. Saya beri contoh. Budaya di Indonesia, buang sampah sembarangan, is okay. Budaya di Indonesia, makan permen karet dan taruh di tempat sembarangan is okay. Budaya di Indonesia, nyebrang jalan sembarangan is okay. Budaya di Indonesia, orang ngantri kita serobot asal nggak tahu malu is okay. Tapi begitu kita ke Singapura, beda budayanya.
langsung totally different. Terus terang ke Medan lebih jauh daripada ke Singapura. Terus terang ke Pekanbaru lebih jauh daripada ke Singapura. Tapi begitu Anda mendarat ke Singapura, Anda keluar dari airport, maka budaya beda. Buang sampah sembarangan, it's not okay. Makan permen karet, it's not okay. Nyebrang jalan sambil pegang handphone, it's not okay, kena denda. Nyebrang jalan harus tidak boleh pegang handphone. Anehnya orang Indonesia yang biasa hidup liar, sampai di Singapura, tidak perlu disuruh-suruh bisa tertib. Tidak makan permen karet, nggak pegang handphone waktu nyebrang jalan, nggak nyebrang jalan sembarangan. Lebih aneh lagi, bukan lebih aneh binatang bebek maksud saya, lebih aneh lagi orang Singapura yang biasa tertib, begitu sampai di Indonesia bisa liar. Yang di Singapura nggak korupsi, di Indonesia bisa korupsi. Yang di Singapura nggak buang sampah sembarangan, di Indonesia bisa buang sampah sembarangan. Why? Budaya. Suatu kali ketika saya habis melayani di Denpasar, kemudian selesai, saya ambil penerbangan paling malam di Kuta Airport. Dan dalam perjalanan saya menuju Kuta dari Denpasar, tiba-tiba mobil kami diselip sama dua bule pakai sepeda motor bebek. Sambil nabrak. Dan kemudian bule itu terjebak dalam merah. Saya berkata pada teman saya, samperin tuh bule. Begitu kita samperin, kemudian saya buka jendela. Karena dia posisi di sebelah kiri. Dan saya bertanya sama bule itu, hey guys, where do you come from? Dan dia tersenyum, why? Yeah, I just want to know where you come from. We are from Sydney, Australia. Okay. Langsung saya berkata, I'm living in Sydney, Australia since 1996. Until now, my parents, my brother and sister, they are citizen Australian. And I'm permanent resident Australia as well. I never see a guy riding a bike like a Ghostbuster. Saya nggak pernah lihat orang bule yang nyetir motor seperti kesurupan. Kenapa lu lakukan itu? Kemudian dia tersenyum melihat saya. Lampu merah berubah jadi hijau. Dan berkata, mumpung di Indo men. Wow, rupanya budaya menyeret orang tanpa disadari. Dan yang mengerikan, setelah itu saya lihat di Facebook, ternyata bule-bule itu saudaraku sengaja masuk ke hotel, kemudian ke kolam renang, dia cemplungin motor bebek itu ke kolam renang. Sampai ketawa. Astagfirullahaladzim. My God, liar betul tuh bule. Kenapa? Kenapa di sini bebas? Makanya kita di sini bisa ngebut, begitu di Australia kita nggak bisa ngebut. Kuliah aturan main. Budaya. Sejak itu saya mengerti sebuah prinsip. Sejak saya membuat sebuah organisasi, saya langsung cepat-cepat di awal perusahaan itu berdiri, organisasi itu set sebuah budaya. Budaya kami harus atmosfer kekeluargaan, saling sapa dengan senyuman. Budaya kami jam 9 pagi berdoa. Dan kemudian staf-staf baru yang kami rangkul masuk gak pernah berdoa. Begitu 2 minggu kemudian. Setiap orang berdoa dia gak berdoa. Setiap orang berdoa dia gak berdoa. Setiap kali muter kita berdoa muter dia gak berdoa. Akhirnya 2 minggu kemudian dia belajar berdoa di rumah. Dia bisa pimpin doa. Suatu kali kami merangkul satu staf. Ternyata staf media ini perokok berat. Nah memang di kantor kami tidak ada ayat yang menuliskan dilarang merokok. Karena memang ayat itu cuma ada di pom bensin. Yang kami lakukan adalah kami menciptakan sebuah budaya. Di mana saya bersama keluarga, saya bersama dengan staf-staf tidak ada yang merokok. Dan yang dilakukan adalah dia tiap 2 jam selalu ambil break untuk cari udara bersih dan merokok. Tapi dia lakukan itu sendiri. Dia lihat yang lain. Pada nggak ngerokok. 1 minggu kemudian dia break setiap 4 jam sekali. Tadi 2 jam sekali. 4 jam sekali. Kemudian 3 minggu kemudian dia nggak ambil break sama sekali. Kemudian saya tanya, loh kok kamu nggak ngerokok lagi? Iya Pak, abis yang lain pada nggak ngerokok. Daripada saya buang-buang uang, lebih baik saya pakai uang ini untuk bantu keluarga, bantu yang lain. Wow, padahal saya sebagai pemimpin tidak pernah menekan dia dengan ayat kitab suci yang mengatakan, hai keturunan ular beludak, tubuhmu baik Tuhan, bertobatlah. Yang kami lakukan ciptakan sebuah budaya.
Berarti hal yang sama, kita bisa mempengaruhi teman, keluarga, semua staf karyawan kita dengan menciptakan budaya ya positif. Maka mereka terseret dengan sendiri. Sayang dan amat-amat disayangkan Bapak, Ibu, dan sahabat saya. Ternyata keberadaan orang Kristen di bangsa Indonesia tidak membawa pengaruh yang positif, melainkan pengaruh negatif. Saya kasih sebuah data tahun 2010, di mana ternyata provinsi-provinsi Kristen kejahatannya jauh lebih tinggi daripada provinsi-provinsi non-Kristen. Data never lie. Data nggak mungkin bisa bohong. Sebab data diambil berdasarkan fakta sebenarnya dari hasil survei. Ternyata provinsi Kristen kejahatan lebih tinggi daripada provinsi non-Kristen. Mari kita lihat dulu sekarang ini provinsi-provinsi Kristen. Yang pertama adalah Sumatera Utara, suku Batak yang terkenal dengan kekristenannya dan nyanyinya. Jumlah penduduk 12 juta. Jumlah orang Kristen hampir 5,2 juta. Jumlah gereja hampir 10.000. Tingkat kejahatannya 220. Sulawesi Utara, Minahasa, Manado, mayoritas Kristen, jumlah penduduk 2,1 juta. Jumlah orang Kristen 1,4 juta. Jumlah gereja hampir 4.000. Tingkat kejahatan 489. NTT mayoritas Katolik dan Kristen. Jumlah penduduk 4,2 juta. Jumlah orang Kristen 1,4 juta. Jumlah gereja 4.000 lebih. Tingkat kejahatan 136. Papua mayoritas Kristen, jumlah penduduk 1,9 juta, jumlah orang Kristen 1,6 juta, jumlah gereja 6.500, tingkat kejahatan hampir 250. DKI Jakarta jumlah penduduk hampir 10 juta, jumlah orang Kristen 2,2 juta, jumlah gereja 1.244, tingkat kejahatan 347. Perhatikan semua tingkat kejahatan rata-rata hampir di atas 200. Sekarang kita bandingkan dengan provinsi non-Kristen. Kita lihat tingkat kejahatannya. Aceh, mayoritas Muslim dan pakai hukum syariah Muslim. Di mana hari Jumat jam 10 pagi sampai jam 2 Sabat tidak boleh ada kendaraan yang lalu lalang. Jumlah penduduk 3,8 juta. Jumlah orang Kristen 58 ribu. Jumlah gereja cuma 153. Tingkat kejahatan 53. Riau, Melayu, Muslim. Jumlah penduduk 4,5 juta. Jumlah orang Kristen 20 ribu. Jumlah gereja hampir 850, tingkat kejahatan 193. Banten, suku Sunda adalah suku Muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk 9 juta, jumlah orang Kristen 288 ribu. Jumlah gereja tidak nyampe 600, tingkat kejahatan 45. Bali, mayoritas Hindu, jumlah penduduk 3,5 juta. Jumlah orang Kristen 50 ribu. Jumlah gereja 231, tingkat kejahatan 188. Perhatikan, semua provinsi non-Kristen tingkat kejahatan di bawah 200. Oke, kita bandingkan saja dengan Aceh dan Sulawesi Utara. Siapa di sini yang berasal dari Sulawesi Utara? Jangan angkat tangan. Aceh, jumlah penduduk 3,8 juta, jumlah orang Kristen 58 ribu, jumlah gereja 153, tingkat kejahatan 53. Sulawesi Utara, jumlah penduduk 2,2 juta, nggak nyampe. Setengah di bawah Aceh, hampir separuh di bawah Aceh. Jumlah gereja 1,4 juta, jumlah gereja hampir 4 ribu, tingkat kejahatan 489. Bagaimana mungkin jumlah penduduk lebih sedikit dari Aceh, tapi tingkat kejahatan lebih banyak dari Aceh. What a shame Christian in Indonesia. Ternyata orang Kristen terkenal jahat, orang Kristen terkenal tidak peduli, orang Kristen terkenal sombong, orang Kristen terkenal kasar. Saya kasih tahu sama Bapak, Ibu, dan sahabat saya ini tidak akan pernah berhasil menjual obat penumbuh rambut kalau saya sendiri gundul. Sehebat apapun saya pasti bicara. Saya kasih contoh lagi, saya ini tidak akan pernah berhasil jual obat langsing kalau saya sendiri itu besar kemana-mana. Sama halnya, saya kasih tahu sama Bapak, Ibu, dan sahabat saya, Yesus yaitu sempurna, Yesus tidak ada cacat, Yesus powerful, Yesus juru selamat. Tapi saya kasih tahu, kalau perwakilannya tidak seperti dengan siapa yang kita sembah, maka orang gak tertarik kepada Yesus yang menjadi juru selamat hidup mereka. Pak, itu kan di Indonesia. Bagaimana pandangan tentang orang Kristen di dunia? Oke. Boleh dibuktikan. Anda bisa nyalakan internet, pulang.
Dan masuklah di Google Search. Pencarian Google, mesin pencarian, dan ketiklah di Google Search. Why are Christians so? Mengapa orang Kristen begitu? Dalam bahasa Inggris, why Christians so? Di Google Search. Dan ketik A, maka saran yang bahasa orang ketik tertulis arogan. B, bad. C, cruel, kejam. D, defensive, divided, pecah belah. F, fake, palsu, full of hate, penuh kebencian. H, hypocrite, munafik. I, intolerant. J, judgment. Wajah Bapak Ibu seperti meragukan saya sekali. Mari kita buktikan saja video di depan ini. Dan kita lihat dan saksikan. Saat Anda mencari di Google, saran-saran ditunjukkan didasarkan pada pencari populer oleh para pengguna lainnya. Ini bisa memberikan pandangan otentik ke dalam pikiran budaya kita. Video ini dibuat berdasarkan hasil pencarian sebenarnya. Nyalakanlah internet dalam keadaan online internet dan masuklah ke pencarian Google Search dan ketiklah why are Christians so? Mengapa orang Kristen begitu? Ketik A. Maka saran yang biasa orang ketik adalah angry, annoying, arrogant. Berikutnya C. Cruel, close-minded, greasy. Pikiran tertutup, gila. D. Defensive, divided. Suka bela diri, suka pecah belah. Fake, full of hate, penuh kebencian, palsu. H. Hypocrite, suka bermusuhan. Berikutnya I. Intolerant, cuek, tidak suka bertoleransi. Berikutnya J, judgment, suka menghakimi. Berikutnya I, arut, kasar. Berikutnya S, self-righteousness, self-stubborn. Berikutnya U, unforgiving, unchristian, unlike Christ. Tidak seperti Kristus, tidak suka mengampuni. Kasihmu terhadap satu sama lain akan membuktikan bahwa kamu adalah murid-muridku. Wow, pandangan dunia orang Kristen itu sombong. Gak suka bertoleransi, eksklusif, gak pernah nyapa tetangga, gak pernah senyum. Kasar sama pegawai. Tekan babi buta, gak respect sama orang tua. Gak setia sama pasangannya. Gimana kita mau bawa pegawai, teman-teman, kepada Tuhan? Bagaimana untuk kita bisa jadi terang bagi Indonesia yang besar ini? Itu sebabnya penting mulai hari ini kita ciptakan sebuah tren. Dengan kita bisa setia dengan pasangan. Bisa jujur bekerja. Bisa penuh kasih. Bisa sabar. Ketika kita menciptakan tren kerajaan Allah, tercipta sebuah budaya. Maka 2 tahun kemudian ketika kita cari di mesin pencarian Google Search, ketik why are Christians so? Ketik A, asik. B, bagus. C, cerdas. D, dahsyat. E, excellent. F, fantastic. G, gigi, gesit, gairah. H, hebat. Dan lain sebagainya, saya capek ngomongnya. My God. Tahukah sadar tidak sadar? Kita ini punya kuasa untuk mempengaruhi dunia. Anda yang tinggi, tidak tinggi, Anda pintar, tidak pintar, Anda kaya, nggak kaya. Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan. Suatu kali ada orang tinggi berbadan besar sedang pergi dari rumahnya dan kemudian dia tiba-tiba berhenti di Times Square New York City di mana penduduknya yang lalu lalang setiap detik ratusan dan ribuan orang, begitu padat. Jalan yang begitu padat dengan orang mondar-mandir. Tapi pria ini dia terpaku berhenti dan lihat ke atas. Sambil terus memandang ke atas. Mengakibatkan akhirnya semua orang yang lalang lewati pria berbadan tinggi dan besar ini ikut-ikut lihat ke atas. Dari mulai orang sibuk telepon sambil WhatsApp ataupun upload di Instagram, lewat orang ini ikut-ikut lihat ke atas. Dari mulai orang pakai dasi, pakai jas, pakai celana pendek, lewat bapak ini ikut-ikut lihat ke atas. Dari mulai anak kecil pakai skateboard maupun orang dewasa sedang santai ngobrol, lewat bapak ini ikut-ikut lihat ke atas. Dan kemudian seorang anak muda memberanikan diri samperin pria berbadan besar tinggi ini sambil berkata, "Excuse me sir, what are you looking up there?" Apa yang Anda lihat di atas? Dari tadi saya lihat ke atas gak ada apa-apa. Gak ada meteor, gak ada pelangi, gak ada pesawat. Kenapa kamu begitu terpaku dan terpesona lihat ke atas? Saya jadi curious, saya jadi bingung.
Kemudian bapak ini menepuk anak muda. Excuse me young man. Karena saya sedang sakit leher. Lebih enak bos saya lihat ke atas daripada lihat ke bawah. Orang sakit leher bisa mempengaruhi lingkungan yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri untuk ikut-ikut lihat ke atas. Saya mau tanya jujur di rumah Tuhan, adakah di antara kita yang sedang sakit leher? Saya kasih tahu yang sakit leher aja bisa mempengaruhi lingkungan. Apalagi kita yang tidak sakit leher plus Yesus. Kita akan mempengaruhi anak-anak kita. Kita mempengaruhi pegawai dan pemimpin kita. Kepada prinsip nilai kerajaan Allah. Seringkali kita berkata, I want to coloring the world. Saya pengen mewarnai dunia. Saya pengen mengubah dunia. Saya pengen membuat sejarah bagi dunia. Tapi ketahuilah untuk mewarnai dunia. Menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Sekali lagi saya ulangi. Untuk mewarnai dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Jadi kalau dunia hitam, ya kita jangan pakai hitam, tambah gelap. Kalau dunia hitam kita pakai yang berlawanan putih. Jadi yang lain sombong, kita rendah hati. Yang lain marah-marah, kita sabar. Yang lain mikirin diri sendiri, kita bisa mikirin yang lain. Ingat, ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekali lagi saya ulang, ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar, friends, Bapak Ibu, seperti the Mac, paus atau hiu. Kalau dia mati, pasti terseret oleh arus. Tapi sekalipun ikan itu kecil, seperti ikan cere atau kecebong, tapi kalau dia hidup, sekalipun dia struggle, pasti dia akan melawan arus. Jadi kita bisa lihat nih, antara kita mati atau kita hidup. Apakah kita ikut-ikut arus, ikut toleransi, atau kita bisa berbeda dan melawan arus. Kita bisa lihat orang Kristen itu hidup atau mati bukan dari pelayanan di mimbar. Bukan dari jabatannya, bukan dari titel yang dimiliki. Apakah dia yang ikut arus dunia atau dia bisa berbeda dengan arus dunia? Bapak Ibu, sahabat saya, buang kapal dalam samudera luas dan dalam. Kapal itu tidak akan mungkin bisa tenggelam, akan mengarungi samudera raya dan sampai tujuan, asalkan jangan sampai air laut masuk di dalam kapal. Sekali lagi saya ulangi. Lempar kapal dalam samudera luas dan dalam. Kapal itu akan mengarungi samudera raya sampai tujuan. Tidak akan mungkin tenggelam asalkan jangan sampai air laut masuk dalam kapal. Begitu air laut masuk dalam kapal, segera dia sink dan dapat sampai tujuan. Bukankah hal ini yang terjadi waktu saya di Australia? Teman-teman yang dikirim oleh orang tuanya sampai di Australia, dia mulai toleransi dengan kasino. Saya gak pernah lihat dia lulus tepat waktu dan pulang bawa malu. Bukankah ini yang terjadi kepada pengusaha-pengusaha keluar kota, keluar negeri, mulai toleransi dengan perempuan-perempuan? Gak betul. Begitu pulang bukan bawa happy, bawa kekacauan. Jadi sebetulnya Anda gak usah takut sebenarnya kalau mungkin suamimu ada di luar negeri, mungkin anakmu ada di luar negeri, kita mau kirim mereka ragu-ragu apakah nanti jadi terikat dengan narkoba ataupun dengan lain sebagainya. Yang kita lakukan, tanamkan kebenaran, doakan, pastikan dia punya lingkungan yang tepat, atur strategi. Dan kemudian biarlah dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh ada di sana. Maka dia akan pulang tepat waktu dan pulang bawa ijazah. Dan tidak mempermalukan keluarganya. Saya tutup dengan cerita terakhir. Suatu kali, ada seorang anak Tuhan yang baru saja bekerja di sebuah perusahaan besar di kota Jakarta. Dan kemudian karena dia achieve bertarget setiap tahun. Di tahun yang kedua, kemudian dia dapat bonus untuk jalan-jalan bersama dengan bosnya ke Thailand. Dan kemudian trip 3 hari, jalan-jalan baru di hari kedua, ternyata sampai siang sudah selesai turnya.
Dan kemudian sore hari bosnya berkata sama anak Tuhan ini yang achieve the target. Brur, saya mau ajak Anda untuk pergi ke Red Light District di Thailand. Kamu bisa pilih perempuan yang dari mana saja. Dari India yang suka muter-muter di tiang. Dari Rusia yang bening-bening. Ataupun dari Afrika yang gelap-gelap. Kemudian karena dia anak Tuhan berkata, I'm sorry bos. Saya tidak bisa pergi ke situ. Karena itu bertentangan dengan agama saya. Dan saya juga tidak mau lukai istri saya. Oh tenang. Saya di bos yang pintar tutup mulut. Saya gak akan sampaikan ini kepada siapa-siapa termasuk pada istri. Tenang. Ikut temenin saya. Kita akan have fun. Kemudian dia bilang, I'm sorry bos. Saya gak mau deh. Udah saya istirahat aja sore. Kita masih banyak waktu. Ya udah istirahat aja. Karena saya bisa alasan persiapan besok ada apa-apa. Kalau you gak mau temenin saya. Kamu gak saya naikin gaji bulan ini. Dan saya akan turunkan posisi kamu. Bagaimana? Satu sisi istri suruh naik gaji. Istri suruh naik posisi. Tapi satu sisi, namanya laki-laki, bagaimana? Perintah dari atasan, submit atau tidak? Bagaimana? Timbang. Aduh, sebentar bos, saya pikir bos. Pikir jangan kelamaan. Sore ini kita berangkat. Resiko di tanganmu. Kemudian dia doa dengan nama sejahtera. Dan kemudian dia samperin bosnya, bos. Gimana? Pergi sama saya sore ini? Fun. Bos. Gimana? Ikut? Bos. Kenapa bos? Jawab ya atau tidak? Bos. Saya putuskan tidak. Saya tidak mau lukai keluarga. Walaupun mungkin keluarga menuntut untuk terus naik posisi, naik gaji. Tapi saya punya Tuhan yang menjaga 24 jam. Saya mau cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Bos pergi sendiri sama yang lain. Beta pamit pulang. Ketika dia pulang, bosnya keplak kepala. Brur, gue bercanda tahu. Gue cuman pengen uji. Lu itu setia gak sama keluarga? Kalau lu bisa setia sama keluargamu yang kecil, lu bisa setia sama perusahaan yang besar. Maka pulang dari tempat ini, lu pegang jadi direktur perusahaan ini. Untung. Kadang-kadang tawaran yang ada di depan kita belum tentu itu berkat dari Tuhan. Justru kadang-kadang mencobai untuk kita hancur. Itu sebabnya penting kita jadi ragih untuk jujur. Berbuat benar tanpa ada yang mengawasi, ada CCTV. Maka nilai kerajaan Allah masuk. Dan akhirnya kita akan mendapat upah dari kerajaan Allah. Mari kita berdoa, Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman.